Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan burung perkutut supaya cepat gacor. Nah, di video kali ini langsung saja saya akan baca beberapa ulasan tentang perawatan perkutut agar cepat gacor ya. Jadi simak videonya ya. Nah, di video kali ini ada beberapa cara perawatan supaya perkutut itu cepat gacor. Dari apa saja ulasannya. Jadi untuk perawatan perkutut agar cepat gacor atau rajin bunyi meliputi beberapa faktor. Bisa diantaranya adalah pemberian pakan yang berkualitas, beberapa pemberian sangkar, pemberian kandang, pemberian yang nyaman, dan rutinitas untuk perawatan sehari-hari seperti penjemuran, pengembunan, seperti mandi rutin, dan beberapa rangsangan ataupun pemasteran suara-suara burung perkutut agar untuk memancing suara burung perkutut tersebut. Selain itu perlu diperhatikan untuk kesehatan dan burung perkutut tersebut dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi yang tidak keadaan sakit ya. Jadi berikut penjelasannya. 1. Pakan berkualitas. 2. Kandang yang nyaman. 3. Penjemuran untuk burung perkutut ataupun untuk memandikan burung perkutut secara konsisten ataupun untuk pengembunan burung perkutut. Dan yang keempat adalah pemasteran ataupun merangsang suara burung perkutut dengan media, ataupun yang kelima adalah kesehatan dan waktu kenyamanan istirahat untuk burung perkutut tersebut. Jadi untuk faktor tersebut kita harus tahu ya. Dan untuk biji-bijian ataupun makanan burung perkutut yang kita berikan, diutamakan perkutut tersebut, entah itu perkutut lokal, perkutut Bangkok, perkutut crossing, perkutut warna. Berikanlah biji-bijian yang seperti beberapa yang sudah sering saya jelaskan. Bisa dikasih millet, juga bisa dikasih gabah Bangkok ataupun gabah Jawa, itu juga bisa, ataupun jawawut ataupun ketan hitam. Kita bisa juga memberikan beras merah, bisa juga diberikan godem untuk pemanas burung perkutut tersebut, ataupun kacang hijau, ataupun untuk asinan kita juga sering memberikan ikan tulang sotong ataupun serpihan batu bata merah maupun pasir lembut ataupun tanah lembut untuk pencernaan burung perkutut supaya burung perkutut tersebut itu ngasin seperti di alam liarnya, seperti itu ya. Jadi untuk pakan kombinasi atau kita campurkan saja. Nanti biasanya burung perkutut tersebut itu akan mencari makanan kesukaan yang ia sukai. Dari kombinasi tersebut untuk memastikan beberapa variasi nutrisi yang cukup yang terkandung di dalam biji-bijian tersebut, sehingga burung perkutut itu dalam keadaan sehat untuk memakan dan bisa memberikan protein, vitamin, karbohidrat, dan lain sebagainya di kandungan biji-bijian tersebut. Dan makanan utama, kalau dulu kita memberikannya itu jawawut ataupun otek Jawa, di zaman sekarang millet mengandung protein tinggi juga. Juga mengandung karbohidrat, juga mengandung beberapa lemak yang baik untuk meningkatkan anggungan ya. Untuk meningkatkan anggungan burung perkutut tersebut. Jadi selain itu pemberian kandang, pemberian sangkar, pemberian tangkringan, pemberian tenggeran, pemberian entah itu kita berikan kandang kubah, entah itu kita berikan kandang mataraman, entah itu kita berikan kandang-kandang jemur dan lain sebagainya, itu dibuat senyaman mungkin sehingga burung perkutut itu rajin manggung, rajin bunyi, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin burungnya nyaman, itu kandang juga diperhatikan ya. Dan dari segi penjemuran ataupun mandi, penjemuran jemur perkutut itu sebisa mungkin bisa 2-3 minggu sekali, atau 2-3 kali seminggu ataupun 2-4 kali seminggu itu sudah cukup ya. Untuk mandikanlah perkutut dengan air cucian beras maupun air leri. Kita bisa mencampurnya dengan daun sirih ataupun kita juga bisa mencampurnya dengan beberapa obat kutu dan lain sebagainya.
Dan biasanya teman-teman semua bisa memandikan burung perkutut itu dengan cara disemprot maupun dipegang langsung burung perkututnya. Dan biasanya burung perkutut itu bisa dimandikan juga dengan air sampo yang untuk basi, tidak pedih di mata untuk burung perkutut tersebut. Karena kalau pakai sampo cepat basah, pakai air leri juga cepat basah di bulu burung perkututnya. Mandi bisa memandikan dengan siang hari, pagi hari, sore hari, malam hari, tergantung waktu luang kita. Dan fungsi mandi bermacam-macam. Memandikan pagi hari fungsinya apa, memandikan siang hari apa, sore hari apa, malam hari apa. Dan untuk menurunkan birahi burung perkutut juga bisa diterapi dengan pemandian malam seperti itu ya. Ataupun untuk menaikkan birahi burung perkutut kita bisa memandikan di pagi hari dan lain sebagainya. Dan untuk merangsang pemasteran suara burung perkutut itu kita bisa melatihnya dengan suara latihan MP3 di dalam HP kita, maupun dari suara handphone, maupun dari suara musik box, maupun dari suara-suara yang asli yang perkutut kita miliki, yang kita pelihara. Jadi suara-suara tersebut itu akan saling saut. Bila mana ada perkutut bunyi, pasti yang satunya ikut latah, ikut-ikutan bunyi seperti itu. Dan latihan rutin, bila mana kita kedepannya untuk dijadikan untuk burung perkutut lomba, kita harus melatihnya secara rutin, entah itu seminggu sekali, entah itu 2 minggu sekali. Kita latih bersama teman-teman di komunitas maupun bersama teman-teman yang ada di desa kita, untuk dilatih mentalnya, untuk dilatih sifat fighternya, maupun untuk mengetahui birahi burung perkutut tersebut maupun fighter ataupun yang lainnya, mental burung perkutut tersebut di atas gantangan seperti itu ya. Jadi pilihlah suara burung perkutut yang bagus, mental yang bagus. Dari untuk burung perkutut gacoran kita pilih yang speed yang bagus. Otomatis kedepannya kita mempunyai angan-angan untuk burung perkutut kita itu untuk menjadi burung perkutut yang prospek dan juara. Dan untuk kesehatan burung perkutut itu kita harus tahu tentang perawatan kesehatan dan waktu istirahat burung perkutut tersebut. Entah itu mau kita kasih kerodong atau tidak, tergantung kebiasaan burung perkutut tersebut, sehingga burung perkutut itu akan nyaman seperti itu ya. Jadi perhatikan kesehatan burung perkutut itu, jangan biarkan burung perkutut itu dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sakit lalu digantang ataupun dilombakan, ataupun dalam keadaan bulu burung perkutut itu lagi brodol ataupun lagi ngurak. Jangan sampai sekali-kali dilombakan, akan berakibat fatal ataupun efek ke belakangnya burung perkutut itu akan semakin hari semakin memburuk seperti itu ya. Ataupun tidak kondisi lagi gacor seperti sedia kala, ataupun manggung seperti sedia kala seperti itu. Jadi untuk kesehatan itu harus kita perhatikan juga. Jadi bagaimana cara merawat burung perkutut agar rajin bunyi, agar rajin gacor, itu sudah saya jelaskan dari atas sampai bawah. Jadi untuk dari menyediakan kandang yang nyaman. Kandang yang nyaman adalah kunci utama agar burung perkutut itu merasa aman dan tentram dan rajin manggung, sehingga burung perkutut itu gacornya dengan durasi panjang. Dengan segi tenggeran maupun tangkringan juga kita perhatikan juga. Dari pemberian pakan juga harus diperhatikan, dari penjempuran diperhatikan, dari suara-suara masteran, stimulasi suara dari musik box maupun dari suara burung perkutut asli juga kita perhatikan. Dan menghindari burung perkutut dalam keadaan terserang penyakit maupun virus-virus yang mungkin di dalam landasan burung perkutut kita jarang kita bersihkan. Sisa-sisa makanan maupun sisa kotoran burung perkutut itu harus segera selalu dibersihkan, dan berikanlah minuman maupun makanan burung perkutut tersebut itu dalam kebersihan minum dan pakan burung perkutut tersebut, dan memberikan waktu istirahat yang cukup, maupun kita bisa memberikan vitamin ataupun multivitamin burung perkutut sesuai dengan komposisi, sesuai dengan dosis di dalam label jejamuan maupun dari label multivitamin yang tertera di dalam botol tersebut maupun dalam plastik tersebut. Dan biji-bijian kita harus menyesuaikan, berikanlah sesuai keinginan burung perkutut tersebut, sukanya dengan biji-biji yang jenis apa, millet, jawut, biji sawi, dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi banyak pertanyaan juga
dikasih apa perkutut supaya cepat gacor lah, seperti itu ya. Banyak juga pertanyaan apakah boleh menjemur perkutut setiap hari. Banyak juga pertanyaan apakah makanan perkutut agar rajin bunyi itu seperti apa, dan apakah burung perkutut harus dimandikan setiap hari, dan beberapa bulan perkutut mulai berbunyi, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rangkum di video kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi untuk teman-teman semua, apakah perkutut rajin bunyi itu harus perawatannya seperti apa, dan menjemur burung perkutut itu seperti apa, apakah harus setiap hari dan lain sebagainya, apakah kenapa burung perkutut tidak mau bunyi ataupun tidak mau diam ataupun macet berkepanjangan dan lain sebagainya, itu sudah banyak ulasan-ulasan yang sudah saya berikan di video kali ini ataupun video-video sebelumnya ataupun dari dulu hingga sekarang, itu tentang perawatan burung perkutut, sehingga teman-teman semua yang tadinya belum tahu supaya tahu ataupun paham, seperti itu ya. Bagaimana cara menjinakkannya seperti apa, itu kita harus tahu juga. Jadi apa efek memelihara burung perkutut, dari perawatan yang rutin konsisten, itu kita harus juga. Jadi kita bedakan perawatan konsisten burung perkutut maupun perawatan yang rutin burung perkutut sama yang tidak rutin, itu hasilnya pasti akan jauh beda dibanding dengan burung perkutut pada umumnya. Otomatis yang perawatan rutin otomatis akan rajin manggung, rajin gacor, seperti itu. Nah, cukup paham ya di sini ya. Pokoknya di video kali ini saya doakan sehat selalu untuk semuanya, untuk teman-teman semuanya. Semoga saja teman-teman semuanya tercapai semua cita-citanya, banyak rezeki yang barokah yang berlimpah, diberi kemudahan selalu. Salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bhinneka tunggal ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.